This isn't exactly what I had in mind. I think this might be taking it just a little too far. Oke guys, selamat datang di Adit TV Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman, jangan lupa untuk meninggalkan like, subscribe, dan mengaktifkan lonceng. Supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas film horor dari Amerika yang dirilis pada tahun 2005 dengan film yang berjudul 2001 Maniacs. Film ini bercerita tentang sekelompok remaja yang ingin pergi tamasya. Tapi di tengah jalan, mereka mencari jalan pintas untuk menuju ke pantai. Namun, di sana ada sebuah kota kecil yang dimana para penduduknya ramah terhadap pendatang baru. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Langsung saja kita ke pembahasan filmnya. Pada awal film, kita diperlihatkan seorang dosen yang sedang mengisi kelas mengajar untuk para mahasiswa. Di sesi kelasnya kali ini, dia menjelaskan kepada para mahasiswa tentang kematian orang-orang Amerika selama Perang Saudara terjadi. Kemudian saat diskusi berlangsung dengan serius, beberapa mahasiswa terlihat bercanda, yang akhirnya membuat gaduh seisi ruangan tanpa memperhatikan apa yang sedang dijelaskan oleh dosen itu. Hal tersebut tentu membuatnya marah dan membubarkan kelas mengajar. Dosen tersebut juga menahan Anderson, Nelson, dan Corey, yang ternyata para mahasiswa inilah yang telah membuat kegaduhan di saat kelas berlangsung. Dosen itu mengancam, jika ketiga mahasiswa ini tidak bisa menyerahkan tugas makalah sampai akhir liburan musim semi, maka mereka akan diberi skors untuk semester berikutnya. Singkat cerita, ketika mahasiswa itu terlihat sedang di dalam perjalanan menggunakan mobil. Di sini mereka membuat rencana untuk liburan di musim semi dan memutuskan untuk mengunjungi suatu pantai. Kemudian saat di perjalanan, tanpa diduga, tiba-tiba mereka dihentikan oleh seorang pria asing yang meminta tumpangan kepada mereka. Akan tetapi, ketiga mahasiswa ini jelas menolak dan meninggalkan pria asing itu. Setelah melewati perjalanan yang cukup jauh, kemudian ketiganya berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar dan membersihkan mobil. Setelah itu, terlihat Nelson sedang bermain gitar dengan seorang bocah yang dia temui di pom bensin itu. Lalu, Anderson dan Corey mulai ikut bergabung dengan Nelson dan mulai menari mengikuti irama musik. Saat sedang asik menikmati waktu dengan menari dan berdendang, tiba-tiba, ada mobil lain yang berhenti di pom bensin itu. Terlihat di dalam mobil tersebut, ada dua wanita cantik, dan seekor pria, yang mengemudikan mobilnya. Melihat kedua wanita cantik itu, ketiga mahasiswa ini, langsung terpesona pada pandangan pertama. Kemudian, Corey mencoba menghampiri salah satu wanita tersebut. Going on a road trip with the ladies? What's up, dude? Must be safe. That must be. Daytona Beach. My brother's got a beach house. You got a number, hon? On the beach. Dan setelah perbincangan singkat, ternyata, kelompok wanita ini juga berencana ingin mengunjungi suatu pantai yang sama dengan mereka. Tak lama setelah itu, kelompok wanita itu pergi meninggalkan pom bensin. Later, boys. On the beach. Lalu ketiga mahasiswa ini juga bergegas untuk melanjutkan perjalanannya. Mereka juga mencoba untuk mencari jalan pintas untuk menuju ke pantai. Singkat cerita, akhirnya, mereka memasuki suatu desa yang bernama Pleasant Valley, dengan suasana pada tahun 2001. Namun sayangnya, desa itu tidak seperti desa yang mereka harapkan. Ketiganya dibuat terkejut, melihat suasana di desa ini sangat sepi dan menyeramkan. Banyak rumah-rumah kosong yang tidak dihuni. Desa ini tampaknya telah ditinggalkan oleh penduduknya. Tak diduga, tiba-tiba, di desa ini ada sekelompok warga yang muncul, dan menghampiri mobil ketiga mahasiswa itu. Kelompok warga itu pun mulai memainkan musik, seperti acara penyambutan orang-orang yang datang ke desa mereka.
Tentu hal ini membuat ketiga mahasiswa terkejut atas penyambutan yang begitu meriah. Yang dimana, mereka juga belum pernah merasakan sambutan yang hangat sebelumnya. Lalu, di antara kerumunan warga itu, ada seorang pemimpin desa yang muncul. Pria itu bernama Buckman, dan Buckman menghampiri ketiga mahasiswa, dan membuat mereka merasa nyaman di desanya. Tak lama kemudian, kelompok wanita yang mereka temui sebelumnya, juga sampai di desa itu. Jodoh memang sudah diatur guys, tapi kali ini, diatur oleh sutradaranya. Anderson langsung menghampiri wanita itu, dan mulai mengobrol. I'm game for anything. Tell you what, detour sign. What do you think? Let me guess. Detour sign. You stay, we'll stay. Cool. Lalu kedua kelompok itu, akhirnya memutuskan, untuk bermalam di desa ini. Beberapa saat kemudian, ada juga pasangan kekasih, yang tiba di desa itu. Mereka ialah Malcolm, dan kekasihnya bernama Lia. Dan ternyata, mereka juga bisa sampai di desa ini, karena sebelumnya, mereka mengikuti jalan pintas, untuk menuju ke pantai. Buckman menyambut mereka semua, dan mengajak mereka, untuk berpartisipasi di acara festival Jubail. Di adegan selanjutnya, penduduk desa membawa para pengunjung ke suatu hotel, untuk dijadikan tempat menginap para pengunjung. Di sini para penduduk desa, menyambutnya dengan baik, mulai dari menyiapkan makanan, hingga kamar hotel, yang terlihat cukup nyaman, untuk mereka tempati. Singkat cerita, tak lama setelah itu, ada seorang pria berpakaian rapi, yang memasuki kamar pengunjung. Pria ini bernama Harper. Di sini, Harper mengajak Joy, Cat, dan Ricky, untuk berkeliling desa. Di sini, Ricky tampaknya tidak tertarik dengan tawaran Harper. Namun tidak untuk Cat, yang mencoba mendekati Harper, dan mulai menggodanya. Lalu Harper bertanya kepada Cat, apakah dirinya, ingin mengunjungi situs wisata, yang ada di desa ini. Tentu saja, karena di sini, Cat terlihat seperti wanita, yang kehausan akan perang pistol dan lubang. Dia pun setuju dengan tawaran Harper. Namun sebelum pergi, Ricky memberikan suatu jimat keberuntungan kepada Cat. Singkatnya, Harper pun membawa Cat untuk berkeliling ke beberapa tempat yang indah. Hingga pada akhirnya, Harper membawa Cat ke sebuah kandang kuda. You know lah, mereka ngapain? Selanjutnya, perang dua insan pun tak terhindarkan. Tiada hotel, kandang kuda pun jadi. Tidak hanya itu, Harper pun menutup mata Cat, dan mengatakan, bahwa dia memiliki suatu kejutan untuk Cat. Ya, di sini, Cat sama sekali tidak menaruh rasa curiga kepada Harper, dan tidak menolak, ketika matanya ditutup oleh Harper. Kemudian, ketika Cat membuka matanya, dia terkejut mendapati dirinya, yang sudah terikat pada tali, yang melilit keempat ekor kuda. Setelah itu, Harper mengeluarkan sebuah cambuk, dan disinilah, aksi gilanya dilakukan. This isn't exactly what I had in mind. I think this might be taking it just a little too far. Setelah itu, pada malam hari, Buckman mengundang semua pengunjung ke rumahnya, untuk makan malam bersama. Di sini, Buckman mengatakan, bahwa Cat sedang menikmati waktu, bersama dengan pria yang ia suka, yaitu si Harper. Namun sayangnya, tanpa mereka sadari, ternyata, daging yang mereka santap untuk malam ini, tidak lain, dan tidak bukan, adalah daging dari teman mereka sendiri, yaitu si Cat. Setelah makan malam, semua orang kembali ke kamar hotelnya masing-masing, dan mulai menikmati malam, bersama pasangan mereka. Di sisi lain, Cory juga membawa dua gadis desa, untuk dinikmatinya. Lalu, ada Anderson, yang sedang beradu mekanik dengan Joy. Namun berbeda dengan Nelson, yang sendirian di kamarnya, yang sedang solo player, untuk mempertajam pisangnya. Di waktu bersamaan, tiba-tiba, Nelson mendengar seseorang yang memanggil namanya. Lalu ketika Nelson mengintip dari jendela, dia melihat seorang gadis desa, yang seksi, sedang merayu ke arahnya. Tanpa basa-basi, Nelson pun mengundang gadis itu ke kamar, dan berencana, untuk melakukan adegan yang diharapkan. Akan tetapi, gadis itu meminta Nelson, untuk menghisap sebuah pipa plastik, yang terhubung ke toples yang berisikan cairan asam. Tanpa berpikir panjang, Nelson dengan bodohnya, menghisap cairan asam, yang mengalir melalui pipa, dan masuk ke dalam pencernaan tubuhnya. Oh
man, goddammit. Kemudian pada keesokan harinya, para pengunjung yang tersisa, memutuskan untuk pergi ke tujuan awal, yaitu ke pantai. Namun, ketika mereka akan pergi, tiba-tiba, Buckman dan penduduk desa lainnya, mendekati mereka, dan memberitahu, bahwa festival akan segera dimulai. Di sini, Buckman menegaskan, bahwa mereka harus berpartisipasi di acara festival tersebut. Mendengar hal itu, Malcolm malah meremehkan Buckman, dan mengolok-olok festival mereka. Malcolm juga mengatakan, bahwa dia ingin pergi meninggalkan desa aneh ini, dan hanya ingin pergi ke pantai. Tentu hal itu membuat Buckman marah, dengan sikap Malcolm. Lalu, Anderson meminta maaf, dan meyakinkannya, bahwa mereka akan tetap berada di desa ini, untuk acara festival. Tak lama setelah itu, diperlihatkan istri dari Buckman, yang bernama Granny Boone. Dirinya sedang memerintahkan gadis-gadis desa, untuk membawa pengunjung, dan bersiap-siap, untuk memeriahkan acara festival. Adegan selanjutnya, gadis-gadis desa menunjuk Lia, sebagai ratu di acara festival, yang dimana, Lia diminta mengenakan gaun yang cantik. Di sana juga ada Ricky, yang kemudian memberitahu Joy, bahwa Anderson sedang mencarinya. Setelah itu, Granny Boone menyanyikan sebuah lagu, dan memanggil semua penduduk desa. Grab your partner and give her a whirl. Chickens has returned to the barn. Now twinkle your hair and give it a twirl. Dan setelah tarian singkat, Lia diminta untuk berdiri di podium kecil, yang dimana, di atasnya ada sebuah lonceng, yang berukuran sangat besar. Ketika semua penduduk desa berkumpul, dan tiba-tiba, Your maker now, bitch. You'll have to wait. It's Ricky yang melihat Lia mati konyol, tentu membuatnya ketakutan, dan lari meninggalkan tempat itu. Ricky yang berusaha melarikan diri, akhirnya tertangkap oleh Rufus, yaitu anak dari Buckman. Rufus pun membawanya kembali ke acara festival. Dan disinilah, nasib buruk dialami oleh Ricky. Yang dimana, Ricky dimasukkan sebuah besi tajam ke bagian belakang tubuhnya, hingga menembus ke mulutnya. Dan Ricky pun menyusul Lia ke alam sana. Di sisi lain, para pengunjung yang tidak tahu, bahwa teman-temannya baru saja diantar menghadap sang kuasa. Terlihat, mereka sedang minum bir di suatu bar. Lalu, datang Joy, yang menghampiri Anderson, Corey, dan Malcolm. Di sini, Malcolm mengatakan, bahwa desa ini sangat aneh, dan harus segera pergi secepat mungkin. Joy juga mengatakan, bahwa dirinya tidak bisa menemukan keberadaan Cat, yang telah hilang begitu saja. Akhirnya mereka setuju, untuk mencari teman mereka, dan meninggalkan desa ini. Ketika mereka akan meninggalkan bar, tiba-tiba, Buckman datang dan mengancam mereka, dengan memberitahu, bahwa mereka tidak diizinkan meninggalkan desa ini, sebelum mereka diberi tombak persembahan. Anderson yang ketakutan, memberitahu Buckman, bahwa mereka tidak akan pergi kemana-mana, dan meyakinkan, bahwa mereka akan tetap tinggal di desa ini, dan memeriahkan acara festival. Di adegan selanjutnya, Anderson, Joy, Corey, dan Malcolm, berkumpul di suatu tempat, dan memutuskan berpencar, untuk mencari teman-teman mereka. Kemudian, Corey memasuki kamar hotel, untuk mengemasi barang bawaan mereka. Namun di dalam kamar hotel, dirinya bertemu dengan seorang gadis cantik, yang bernama Agnes. Di sini, Agnes menggodai Corey, dengan penampilannya yang begitu seksi. Corey pun berasumsi, bahwa gadis ini ingin bercinta dengannya. Ketika senjata Corey akan dihisap, tiba-tiba, What are you doing? One country fucking. di sisi lain, Malcolm terlihat sedang berjalan-jalan, untuk mencari Lia. Tiba-tiba, dia melihat seorang gadis cantik, dan mengikutinya ke mesin pengolahan minyak. Lalu, sesampainya di sana, Malcolm ditangkap oleh penduduk desa, dan dipukul dengan keras, hingga membuatnya pingsan seketika. What the fuck? What kind of motherfucking game is this?
Ketika Malcolm tersadar, Malcolm mendapati dirinya terikat pada mesin pengolahan minyak. Dan yang pastinya, Malcolm pun diantar pulang untuk bertemu dengan Lia di alam sana. Told ya, fed ya, give you a place to call home. Singkat cerita, pada malam hari, penduduk desa juga berhasil menangkap Anderson dan Joy. Mereka mengikat keduanya di meja makan. Setelah itu, Buckman menghampiri mereka dan mengatakan bahwa hidangan makan malam untuk festival telah disiapkan guys. Anderson dan juga Joy terkejut, yang dimana hidangan makan malam itu ialah wajah menggemaskan dari teman-teman mereka. Setelah itu, penduduk desa mulai merayakan festival. Mereka bernyanyi, menari, dan berkumpul di sekitar Anderson. Kemudian, Buckman menawari Anderson dan memberinya kesempatan untuk menyelamatkan diri dengan satu syarat. Yang dimana, Anderson bisa bebas, namun dengan penukaran. Yaitu, Anderson harus mengantar Joy pulang bersama Ricky dan teman-temannya. Tanpa diduga, Anderson pun setuju dengan penawaran itu. Lalu, Buckman memberinya sebuah pisau daging. Ketika Anderson akan melakukan aksinya, dengan cerdiknya, Anderson memotong tali yang mengikat pada Joy. Fuck those maniacs! Nasib sial menimpa kedua pemuda ini, yang dimana mereka berhasil tertangkap oleh penduduk desa. Singkatnya, Buckman mendekati Anderson yang telah tertangkap. Buckman pun mengayunkan pedang ke arahnya. Dan mereka saling bertarung satu sama lain. Setelah berhasil melumpuhkan Buckman, dengan segera, Anderson dan juga Joey pergi meninggalkan desa gila tersebut. All the way. Saat sampai di kantor polisi, mereka berdua langsung melaporkan semua kejadian yang baru saja dialaminya. Polisi yang mendengar laporan tersebut dan menerima laporan itu langsung bergegas ke lokasi, seperti apa yang dikatakan oleh kedua pemuda ini. Namun, sesampainya di sana, Anderson dan Joy dibuat terkejut, yang dimana desa itu sudah tidak ada dan kini telah berubah menjadi kuburan tua. Petugas polisi yang menyaksikan itu, dirinya menganggap bahwa dia telah ditipu oleh kedua pemuda ini. Tidak lama setelah itu, polisi itu pergi. Mereka berdua pun menemukan kuburannya Buckman, atau pemimpin desa, yang dikuburkan pada tahun 1862. Dapat kita ketahui, bahwa kuburan yang ada di sini, adalah korban Perang Dunia, yang membuat semua penduduk desa, yang tidak bersalah, menjadi korbannya. Setelah itu, mereka berdua pun meninggalkan kuburan itu. Dan tiba-tiba, ternyata, jebakan itu sengaja dibuat oleh seorang pria yang bernama Billy. Bahkan, lebih anehnya lagi, Billy mencicipi darah yang ada di kawat itu. Kemudian, Billy mengeluarkan sebuah ketapel, dan akhirnya film pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Tetap semangat dalam menjalani hidup. Dan jika semangatmu diremehkan, maka menyerahlah. Dan yang pastinya, tetaplah menjadi beban keluarga yang terbaik.